Hidup bermakna, bermain dengan cinta oleh Firly Bahuri. Ketika nafsu dibakar dengan niat memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan korupsi terus bersemi di seluruh negeri. Karenanya perlu kecintaan. Tentu kita bertanya, mengapa kita harus mendahulukan cinta? Keakraban sesama anak bangsa, agar kita terbiasa mengenali rintihan tak terucap, teriakan tak bersuara, dan ratapan tak berair mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang untuk kita semua. Perkenalkanlah, saya Rohman Adi Putra Nugraha, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam rangka mengikuti diklat persiapan sertifikasi penyuluh anti korupsi 2020 yang diadakan Anti Corruption Learning Center atau ACLC KPK. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah diajarkan oleh ACLC KPK. Salah satunya adalah usaha mencegah dan menentang korupsi di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pada rekan-rekan semua bahwa kegiatan yang saya lakukan ini yakni akan menyuluh berkaitan dengan usaha mencegah dan menentang korupsi di Indonesia. Adapun tujuannya, diharapkan nanti teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudara semua yang melihat video ini dapat paling setidak-tidaknya mengetahui usaha apa yang dapat mencegah dan menentang korupsi. Kemudian mengetahui juga indikator keberhasilan negara dalam memberantas korupsi. Selanjutnya, mengetahui role model negara yang berhasil menangani kasus korupsi. Dan tentunya, semua itu agar kita bersinergi dalam upaya pencegahan korupsi secara efektif. Baik, mendengar usaha mencegah anti korupsi, mencegah dan anti korupsi, kita pasti akan berbicara tentang Indonesia ingin bebas korupsi, gitu ya, atau Indonesia ingin seperti Denmark. Mengapa harus Denmark? Kita akan bahas nanti. Kemudian, atau Indonesia ingin IPK meningkat, dan apa itu IPK? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, usaha mencegah dan menentang korupsi itu terbagi menjadi 3, yaitu preventif, detektif, dan represif. Preventif adalah usaha mencegah korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk melakukan korupsi. Dan kemudian upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dengan biaya yang tentunya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Untuk yang ketiga, upaya represif. Usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat, dengan biaya murah, sehingga kepada para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun saya mengutip dari Rencana Strategi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tahun 2004 sampai 2007 memperoleh 4 rencana strategi KPK. Yang pertama adalah pembangunan kelembagaan. Pembangunan kelembagaan secara konseptual ya, merupakan upaya yang bisa dikatakan preventif, gitu. Meminimalkan upaya untuk korupsi. Kemudian penindakan, pencegahan itu masuk dalam upaya detektif. Dan penggalangan keikutsertaan masyarakat masuk pada represif. Mengapa demikian? Karena dengan
keikutsertaan masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kasus korupsi di Indonesia bisa akan lebih meminimalkan gitu. Dengan harapan ketika masyarakat mengetahui adanya kasus korupsi dapat segera melaporkan pada pihak yang berwajib atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sini saya mempunyai peta konsep berkaitan dengan tujuan dan sasaran, gitu. Yang tentunya berkaitan juga dengan rencana strategi itu tadi. Nah, peta konsep ini membahas mengenai ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran ini yang paling primer untuk diadakan gitu, agar menciptakan efektivitas dan efisiensi pemberantasan korupsi. Ketersediaan anggaran ini masuk pada beberapa komponen, diantaranya masuk pada gedung KPK, infrastruktur IT, pengangkatan penyidik KPK, kemudian peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ya, kemudian integritas lembaga yang nantinya akan masuk pada deputi-deputi masing-masing gitu. Yang tetap tujuannya adalah efektivitas dan efisiensi pemberantasan korupsi. Baik, saya lanjutkan. Preventif, detektif, dan represif itu apabila bisa bersinergi, berkolaborasi, akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, karena melibatkan semua komponen bangsa serta lembaga-lembaga negara, di antaranya legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Nah, kemudian gimana caranya biar secara dini kita bisa antisipasi korupsi itu tadi? Overall, upaya yang dapat segera dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi itu antara lain yang pertama, meningkatkan fungsi pengawasan. Ya. Pengawasan yang bagaimana? Pengawasan internal, built-in control, gitu, maupun pengawasan fungsional yang kemudian dipadukan dengan pengawasan oleh masyarakat dan pengawasan legislatif. Ya, walaupun pernah kita jumpai kebanyakan pihak-pihak legislatif malah menjadi pelakunya sendiri. Ya, melihat analisis ya SWOT ya kan, dari KPK tahun 2015 sampai 2019, kelemahan itu cenderung lebih mendominasi dibandingkan dengan kelebihan, peluang, dan ancaman. Nah, bila kelemahan sudah banyak dan ditambah dengan adanya ancaman yang hampir mendominasi pula, apa ya Indonesia bisa bebas korupsi? Nah, kita akan bahas. Kita coba lihat. Ini adalah analisis SWOT yang telah saya peroleh dari tahun 2015 sampai 2019. Kita lihat kekuatannya ada 3. Kemudian kelemahannya ada 5. Dan peluangnya ada 3. Kemudian ancamannya ada 4. Kelemahan dan ancaman sangat mendominasi. Lalu kenapa ada pertanyaan Indonesia ingin seperti Denmark? Saya beritahu bahwa saya informasikan ya, Denmark adalah negara nomor 1 dalam penanganan korupsi. Denmark mempunyai IPK. IPK itu adalah indeks persepsi korupsi, di mana semakin tinggi mendekati 100 ya, angka IPK itu mendekati 100, maka persepsi korupsi itulah dari acuan keberhasilan dari negara menangani korupsi. Dan Denmark adalah negara nomor 1 dalam penanganan kasus korupsi. Dan Indonesia, indeks persepsi korupsinya masih di angka 34, sehingga masih banyak yang perlu ditingkatkan. Kalau kita bandingkan dengan Denmark itu mempunyai 4 cara dalam mengatasi kasus korupsi. Yang pertama, masyarakat bisa berpartisipasi melaporkan setiap ada dugaan korupsi di instansi yang menangani korupsi. Kemudian, yang kedua, setiap pejabat publik di Denmark wajib mengikuti pelatihan anti korupsi saat mengisi jabatannya. Dan yang ketiga, memiliki instansi yang menangani kasus korupsi dengan fasilitas hotline yang menyala selama 24 jam, non-stop. Untuk yang terakhir, yang keempat adalah menerapkan toleransi nol terhadap korupsi di berbagai lembaga pemerintahan. Ini adalah hal yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Ya gitu. Biar para koruptor itu tidak bisa memperoleh
hasil, artinya tidak memperoleh gaji lagi, atau seandainya hukumannya itu dibuat dimiskinkan saja lah. Nah, mengapa harus hukuman dimiskinkan? Kita akan bahas setelah slide yang ini. Indonesia dengan Denmark adalah suatu negara yang berbeda. Perbedaan ini dapat dilihat dari latar belakang sosial, budaya, kemudian geografis, dan sejarah. Bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan bahasa. Dan itu tidak dimiliki setiap negara. Indonesia pun seharusnya bisa mengenali terlebih dahulu apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa peluangnya, dan apa ancamannya. Dan itu semua harus dibingkai dalam konsep perwujudan Pancasila dan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian kasus korupsi adalah kasus yang dilakukan oleh seseorang, ya kan? Seseorang itu baik individu ataupun kelompok, ya, karena disebabkan lemah iman. Ya, gitu. Pasti teman-teman semua, rekan-rekan semua, kawan-kawan semua setuju dengan pendapat yang seperti ini. Bisa saja Indonesia dengan mudah mengurangi angka korupsi, tapi potensinya korupsi menjadi golongan tindak pidana yang masuk kategori dark number. Seolah tidak terjadi tapi terasa. Itu yang sangat bahaya. Nah, lalu Indonesia ingin indeks persepsi korupsi meningkat. Ya, saya katakan indeks persepsi korupsi meningkat itu adalah hal yang sangat bagus. Maka dari itu, dengan adanya video tayang ini, diharapkan rekan-rekan semua dapat memahami betapa pentingnya anti korupsi di Indonesia ini. Nilai IPK semakin mendekati 0 mengindikasikan suatu negara itu banyak terjadi korupsi. Sebaliknya, IPK mendekati 100, maka negara tersebut makin bersih dari korupsi. Seperti yang saya jelaskan tadi antara Indonesia dan Denmark. Ya. Bila indeks persepsi korupsi tercatat 2018 dan menurut Transparency International mengalami peningkatan ya di Indonesia, seharusnya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ada revisi. Ya kan? Mengingat analisis SWOT 2015 sampai 2019, UU KPK memberikan peranan besar bagi KPK untuk bergerak. Nah, mengapa sih korupsi itu harus diberantas? Ya, ini adalah data yang saya peroleh dari Anti Korupsi Learning Center Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, bahwa tercatat uang yang dikorupsi itu sampai 168 triliun. Coba kita bayangkan, 168 triliun bisa buat apa saja? Pertama, bangun 195 gedung sekolah dasar baru dengan fasilitas yang lumayan. Itu yang pertama. Yang kedua, membiayai sekolah 3,36 juta orang hingga menjadi sarjana. Dan yang ketiga, memperbaiki 21.313 km jalan kabupaten dan 2.468 jalan provinsi yang rusak. Wah, luar biasa bukan? Itu hanya secuil saja bayangan ketika tidak ada kasus korupsi. Nah, adapun 3 strategi pemberantasan korupsi itu yang saya peroleh dari pendidikan yang saya jalani di Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi, itu setidaknya kita bisa bergerak bersama dalam hal tindakan upaya represif, perbaikan sistem, dan edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye ini salah satu yang saya jalani saat ini, dan outputnya adalah saya membuat video ini agar teman-teman semua, rekan-rekan semua bisa sharing dengan saya kenapa korupsi perlu untuk diberantas. Nah, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, yakni pertama, menerapkan pendidikan karakter tentang nilai-nilai integritas. Ini adalah hal yang sangat perlu. Maka dari itu,
mari mulai dari sekarang kita bersama-sama menerapkan nilai-nilai integritas. Banyak, kita mulai dari jujur ya. Jujur untuk mahasiswa, biasanya jujur mengerjakan ujian itu adalah hal yang sangat penting. Itu yang selalu saya inginkan untuk rekan-rekan mahasiswa, selalu jujur dalam mengerjakan ujian. Tidak usah khawatir berkaitan dengan nanti saya menjadi apa. Ketika kita sudah menguasai dengan benar jurusan yang kita ambil dalam perkuliahan, insya Allah kita akan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita di bidang yang kita ambil, dan kita yakini bisa membawa kita hidup sejahtera. Untuk yang kedua, kasus korupsi adalah kasus yang merugikan, maka kerugian tersebut yang haruslah kita peroleh kembali gitu. Cenderung biasanya ini untuk pemidanaan yang dijatuhkan, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada koruptor itu sangat meringankan. Padahal hakim memperoleh atau mempunyai wewenang untuk membuat hukum baru sebenarnya, ya kan. Jurisprudensi adalah sumber hukum loh yang harusnya bisa dijadikan panutan, ya kan, untuk hukum-hukum yang lain, dan itu juga oleh hakim gitu. Itu harusnya juga dipertimbangkan. Coba kalau koruptor dimiskinkan artinya ketika telah melakukan korupsi, koruptor itu tadi bisa tercatat dalam database, ya kan? Yang artinya namanya di blacklist, kemudian dia dimiskinkan, artinya harta yang telah dia peroleh dari korupsi diambil oleh negara semua, dan otomatis ada sanksi sosialnya. Dia tidak dapat bekerja di instansi-instansi gitu. Itu adalah strategi untuk memberikan efek jera pada koruptor. Dan kemudian Denmark adalah negara yang saat ini mempunyai IPK tertinggi, sehingga dengan upaya edukasi diharapkan memberikan langkah yang bagaimana kita lakukan untuk kedepannya. Nah, itu output yang ingin saya peroleh dari rekan-rekan semua. Dan sekian, itu yang dapat saya sampaikan dari materi yang telah saya paparkan tadi. Usaha untuk mencegah dan memerangi kasus korupsi di Indonesia. Fokus pada pengembangan diri, jangan berhenti ketika sedang menemui kegagalan. Sebab kegagalan adalah cara Tuhan untuk mengajari kita arti kesungguhan. Ingat, kurangnya loyalitas dalam hal apapun seringkali menjadi salah satu penyebab utama kegagalan pada suatu perjalanan sebuah perjuangan. Demikian dari saya, yakin usaha sampai. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.